kita akan rancang dan mendesain pembelajaran bioteknologi. Di sini kan ada silabus ya yang sudah saya bagikan ke ibu-ibu. Jadi kira-kira gimana ya Bu baiknya pembelajaran ini kita bawa selama 8 pertemuan. Jadi nanti lanjutannya ini rencana bioteknologi farmasi ini kita bawa ke kultur jaringan. Jadi nanti tanaman obatnya nanti kita perbanyak pakai kultur jaringan secara in vitro. Jadi nanti mahasiswa seperti biasa kita masuk kelas belajar, terus dibahas masalah kultur jaringan, kemudian nanti kita kasih proyek ke mahasiswa. Oke, Bu Alfi, jadi tadi dalam satu RPS ada 8 pertemuan, ya kan? Untuk materi bioteknologi farmasi ini, kira-kira apa hasil akhir daripada perkuliahan Bu Alfi yang Oke, nanti setelah pembelajaran kan mereka mendesain yang namanya penelitian yang tentang tanaman obat, terus nanti dikulturkan. Kemudian nanti hasilnya nanti perbanyakan tanaman kultur jaringan ini berhasil apa tidak mereka buat dengan kondisi medianya, terus hormon yang mereka pakai. Nggak setuju? Oke, ini setuju lah Bu. Jadi nanti mungkin teknisnya di lapangan lah ya Bu. Iya. Nanti kita diskusi lagi ya. Oke, sekian ya hari ini. Thank you semuanya. See you. Alternatifnya media alternatif gitu. Sampai gitu. Enggak, bahannya apa gitu kalau biasanya kita pakai apa terus kentang. Oh iya. Kalau dia untuk media, kadang dia medianya sesuai nggak dengan batasan satu. Jadi kalau inisiasi nanti itu disterilisasinya pas inisiasi. Nanti pas inisiasi kadang dia itu yang kita bisa kemarin itu tumbuhnya jamur. Kalau aklim itu lebih ketika di aklim dia tumbuh nggak. Ini ada topik permasalahan saya tanyakan kepada kalian. Pertanyaan pertama, bagaimana peran bioteknologi tanaman obat yang unggul? Silakan, siapa namanya? Di sini peran yang paling dalam menghasilkan tanaman obat yang unggul itu Bu, dengan menggunakan teknik seperti rekayasa genetik. Nah, kultur jaringan dan seleksi berbasis DNA. Nah, melalui rekayasa genetik gen ini yang berperan dalam produksi senyawa aktif dapat dimodifikasi atau diperkuat sehingga tanaman menghasilkan kandungan obat yang lebih tinggi dan berkualitas Bu. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi nggak? Untuk menghasilkan kita menggunakan yang namanya kultur jaringan untuk memperbanyak sel tumbuhan atau kultur jaringan dengan memperbanyak tanaman tersebut sehingga mempunyai bibit tanaman yang unggul. Terima kasih. Tadi jawaban dari Yu sama Selfie ya. Happy atau Selfie? Jawabannya sudah benar. Jadi bagaimana peran bioteknologi untuk menghasilkan tanaman secara unggul itu benar dari kultur jaringan. Nanti kultur jaringan itu akan kita pakai untuk memperbanyak jumlah tanaman dalam jumlah massal ya. Nanti kita waktu kultur jaringan itu kita bisa pakai dari satu tanaman, terus kita bisa pakai jaringan-jaringan yang ada di satu tanaman yang unggul. Itu dia. Jadi dia selnya itu akan bertambah banyak bersamaan dengan metabolit yang dihasilkan oleh sel itu. Permasalahan yang diangkat ini ada dua tadi katanya. Satu, permasalahan kontaminasi. Untuk pempuyuh, permasalahan kita tidak pernah menumbuhkan kalus dari daun. Itu yang sering jadi masalah. Nah, itulah yang dijadikan pertanyaan. Karena masalahnya belum pernah menemukan kalus dari daun. Nah, sedangkan porang dengan kencur hitam, masalahnya itu di prosedur sterilisasi. Satu.
dan juga persentase tumbuhnya kalus dari yang sudah ditanam. Gitu. Masih rendah kita. Nah, jadi dengan menggunakan rancangan yang sudah kalian buat, apa yang mau ditanya? Bagian apa yang ditanya? Nah, itu aja. Lalu multiplikasi nggak usah. Lalu Kami menggunakan media MS dengan penambahan NaA pada kalus untuk pada kalus pada tumbuhan temulirang. Kami dari kelompok 1 akan merepresentasikan induksi kalus dengan media MS tambah 2 mg 2,4 pada eksplan daun tempuyung. Sama bahannya kan udah disterilisasikan. Pada saat ngambil kalusnya itu perlu nggak Pak insectnya itu diizinkan lagi, disterilkan lagi pakai antinsek? ya. Jadi harus dialkoholin ya. Alkohol berapa? 70 saja sudah cukup. Jadi aku hadisnya berapa Bu? Mas, 10% boleh 20%. Sedikit lagi, sejumput lagi. Kita tunggu sampai dia konstan. Kenapa ya? Oke. Nanti dibagi aja 250 bagi 3. Kita taruh nggak akan One. Ya. Memproses kencing hitam yang tadi sudah kita sterilisasi. Bagian rimpang yang sudah kita gunakan sebagai bahan sterilan, ya mundur lagi ke bawah, ya potong, ya bagus. Dan Ketentuannya kan ada. Aku dengar tadi dengan dipotong. Tapi kan ini cuma sebelum dia dipotong kerennya udah. berapa yang kontam? Ada yang kontam? Ya ada, berarti 100% yang diinisiasi steril. Nah, berapa yang tumbuh? Nah, ini belum tahu. Kedua 1,1. Tapi dia berkalus, lihat nih ya kan. Yang lain ini sudah tumbuh akarnya, ya sebagian ada akarnya, sebagian belum ada. Ini tepung, Kalus. dia berkalus.
Kalau tadi ini belum ada akarnya. Ini pakai hasil ya. Enggak Bu, ini kalusnya kan Tiga. Yang tumbuh kalus 1, 2, 3. Bukan berarti dia berkontak, dia tidak bermasuk kalus. Berangkat saja. Dari botol 1. Botol 1 boleh. Nomor 1, tingkat sterilisasi media yang dibuat tinggi dalam kurun 100%. Artinya dari berapa botol ke sana? Dari 25. 5-5-nya steril 100%. Berarti kamu yang kita aman kan, gak ada yang Pada kontaminasi. Nah, agarnya agak ditekan dikit tapi jangan sampai kena agarnya. Habis itu enggak terdekat saja ini kayak gitu. Kirain di dalam gitu ya. Kirain letak atasnya aja. Enggak boleh, nanti dia akarnya kayak ini enggak tumbuh. Udah gitu siap itu yang tinggal ditutup pakai plastik. Habis itu plastiknya kayak bisa melekat gitu. Oh, bukan yang kayak Latar belakang ini itu kan dalam museum itu merupakan salah satu tanaman tradisional yang memiliki banyak manfaatnya. Yang manfaatnya bisa untuk mengatasi hiperuremia, diuretik, batu ginjal, batu bengkak, penanganan batuk, asma, penurunan kadar kolesterol dan 0,05 gram, kemudian masukkan ke dalam beker gelas. Selanjutnya dengan menimbang sukrosa sebanyak 15 gram dengan tambahkan ke dalam beker gelas. Lakukan pengecekan pH hingga mencapai pH yang diinginkan, yaitu 5,6 sampai 5,8. kan pada penanaman kemedianya itu kan disuruh agak ditekan. Kenapa bisa terjadi hormon juga sama rata? Lisa dari kelompok 9, dia nanya tadi kan kenapa daunnya melengkung kan. Jadi daunnya itu melengkung misalnya karena ada faktornya itu ketidakseimbangan hormon. Misalnya kan kayak dia kan di industri kalus biasanya mengandung hormon pertumbuhan, kayak kami kan hormon auxin yang 2,4D. Terus dia ketidakseimbangan ini mempengaruhi pola pertumbuhan sel, menyebabkan perubahan bentuk termasuk melengkungnya daun itu. Jadi kelompok 2 ingin bertanya pada kelompok 1 mengenai tanaman konvensional dan kultur jaringan. Jadi yang ingin saya sampaikan, ingin saya tanya, apakah dalam metode penanaman konvensional seperti misalnya tanaman orang, misalnya tempuyung. Nah, tempuyung ketika dia tidak terkena cahaya matahari, dia kan akan tumbuhnya lebih cepat dan kecil. Nah, dalam metode kultur jaringan ini, apakah hal itu sama? Elektrik, kemampuan bertahan hidup dari tanaman kultur jaringan, dia nutrisinya disediakan dalam media. Tanaman kultur jaringan bisa bertahan lebih lama dalam kondisi tanpa sinar matahari dibanding tanaman konvensional. Sedangkan kalau tanaman konvensional, dia tidak terkena sinar matahari akan cepat mengalami kekurangan energi karena tidak bisa berfotosintesis. Dalam perkembangannya, tanaman konvensional tanpa cahaya matahari, batang akan mengecil, pertumbuhan yang panjang. Juga tipis, yang daun pucat dan pertumbuhan yang lemah. Sedangkan dari kultur jaringan,
batang masih bisa tumbuh dengan baik dalam kalus. Setelah itu, jika ingin melanjutkan ke fase selanjutnya, berkembang menjadi tanaman yang utuh. Cahaya buatan atau sinar matahari akan dibutuhkan. Kesempatannya aku dari perwakilan dari kelompok 6 izin bertanya kepada kelompok kelompok 4. Nah, di situ tadi kan sudah dijelaskan bahwa misalnya sampel yang kalian buat itu ada yang terkontaminasi. Nah, itu apa itu penyebabnya sehingga sampel kalian itu terkontaminasi dalam satu botol, tapi ada juga yang tidak terkontaminasi dalam satu botol itu juga. Nah, apa penyebabnya bisa dia terkontaminasi? Nah, jika dia terkontaminasi, apakah dia juga dapat tumbuh atau tidak? Baik, izin pertanyaan, terima kasih. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Frans dari kelompok 6. Tadi pertanyaannya, kenapa di botol 3 hanya 2 yang steril, sedangkan 1 tidak steril? Kenapa yang nggak steril nggak semua gitu kan? Nah, jadi kontaminasinya itu bisa terjadi ketika proses inisiasi, ketika kami memasukkan eksplan ke dalam media tersebut. Pada salah satu eksplan itu dia kurang steril, entah karena kesalahan pegang alat atau yang lain, itu jadi terkontaminasi medianya tadi. Nah, cuman kan media terkontaminasi itu butuh waktu juga kan untuk dia berjamur atau bagaimana. Nah, jadi dalam kurun waktu 20 hari kemarin ternyata media tersebut terkontaminasi hanya mempengaruhi satu eksplan aja. Mungkin kalau kita menunggu lagi untuk beberapa minggu ke depan pas kita mengamati kemarin, itu bisa jadi satu media itu udah terkontaminasi. Nah, untuk tumbuh atau enggaknya, eksplan kami sempat tumbuh, bahkan sempat berakar di bagian terkontaminasi itu. Nah, di sini di botol ketiga dapat kita lihat kan, satu itu yang ada kayak busa putih itu dia terkontaminasi, namun dia tetap tumbuh kalusnya. Mungkin dalam 20 hari itu dia udah tumbuh kalus dan proses pertumbuhan akar, namun media yang terkontaminasi tadi masih terjadi penyebaran kontaminasinya, makanya belum terkontaminasi semua. Gimana Bapak Ibu dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sepekan ini? Masalah kegiatan lesson study yang udah kita laksanakan selama sepekan ini dari strategi pembelajaran PJBL, ada nggak yang perlu disampaikan, masalah kelemahan, kelebihan yang sudah kita lakukan? Gimana Pak Iqbal, Bu Retita, Bu Diva? Kalau misalnya dari saya sih, ketika mereka kemarin melaporkan hasil presentasi itu dan hasil dengan latar belakangnya sudah sesuai dengan target yang project yang mereka laksanakan, dari secara proses sampai tahapan kultur dan sampai hasilnya, dan dari hasil itu sudah mereka bahas dan saya rasa sudah cukup, tidak ada lagi masukan. Dari Bu Dipa? Kalau menurut saya setuju. Kayak tidak ada tambahan. Ya, begitu. Berarti gimana Bu? Paling tinggal keaktifannya aja sih ya, kemarin masih kurang aktif gitu, masih itu aja belum ya. Iya, masih itu aja ya. Jadi kita perlu menambahkan lagi beberapa permasalahan yang bisa membangkitkan mereka berimajinasi kreatif dalam memberikan pertanyaan dan menanggapi. Tapi untuk proyeknya udah bagus ya, udah dapat ya, sesuai dengan SAP yang kita inginkan. Sesuai dengan tujuan project dan permasalahan semua udah selesai. Walaupun memang ada sedikit kontaminasi, tapi presentasi yang berhasil besar. Begitu kita nggak bisa juga dapat produk sampai tanaman ya, karena laku. Jadi kita cuma sampai halus aja ya, sampai tunas. Yang penting tahapan yang mereka kerjakan semuanya, mudah-mudahan mereka memahami dengan benar. Oke, tapi kalau next time bisa
ini ya untuk proyek selanjutnya bisa dirancang ulang lagi dirancang ulang detail ya. di detail ya, jadi kita bisa dapat yang lebih baik lagi. Tapi untuk fokus lah ya. Oke, untuk ini perangkat udah rangkum juga ya di sini ya. Untuk desain klaimnya udah sesuai yang kita laksanakan ya. Artinya tidak perlu lagi kita lanjut ke proyek kedua karena proyek bersama sudah berhasil kan begitu. Iya. Ada lagi nggak ada? Udah bisa kan? Udah bisa. Udah bisa ya. Cek ulang ya. Cek ulang ya.